Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 7 ya. Kita ketemu lagi di materi matematika kelas 7 tentunya. Kemarin kita sudah bahas tentang himpunan ya. Bab barunya adalah himpunan. Nah, kemarin kita sudah mengenal diagram Venn, sudah mengenal irisan, gabungan. Nah, sekarang kita terapkan ke contohnya. Jadi kita masuk ke contoh soal dari himpunan. Tipe-tipe soalnya itu seperti apa saja. Nah, kita akan bahas di sini. Masih bersama Ayah Trian ya. Sebelum belajar, seperti biasa alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa Ayah pimpin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dinah wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Amin ya rabbal alamin. Lalu tak lupa protokol kesehatan, Ayah tak lupa untuk selalu mengingatkan. Jangan lupa kalau keluar rumah pakai masker, jaga jarak, hindari kerumunan, dan cuci tangan menggunakan sabun ya kalau setelah dari luar, agar kita terhindar dari virus yang berbahaya ini. Semoga kita masih dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Langsung saja di sini kita masuk contoh soal yang pertama, itu yang dari yang mudah dulu ya. Di sini diketahui himpunan P sama dengan BATIK. Ada 5 ya, ada 5 huruf ya. Banyak himpunan bagian P adalah, nah ini yang ditanyakan banyak himpunan bagian. Kemarin kalau sudah belajar ya macam-macam simbol-simbol di catatan, mungkin bisa dilihat lagi. Kalau di himpunan bagian itu caranya adalah, kita jawab bersama-sama ya. Kita tulis dulu, diketahui P-nya ada BATIK. Kemudian NP-nya, NP itu jumlah ya. Jumlahnya 5 karena hurufnya 5. Maka banyak himpunan bagian dari P adalah, nah rumusnya 2 pangkat NP. Berarti 2 pangkat NP-nya 5, 2 pangkat 5, berarti 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Hasilnya 32. Gampang ya, anak. Kita lanjutkan ke contoh soal berikutnya. Nah, soal cerita ya. Dari 28 siswa yang mengikuti eskul, jumlahnya 28 ya siswanya. 15 anak ikut pramuka, 12 anak ikut futsal, 7 anak ikut keduanya. Banyak siswa yang tidak ikut futsal maupun ikut pramuka, jadi kita cari yang tidak ikut keduanya ya, dari 28 siswa. Nah, jawabnya kita pakai diagram Venn. Kita tulis dulu diketahuinya, disimbolkan kalau pramuka kita singkat P ya. Kemudian F-nya futsal. Kita gambar dulu diagram Venn. Cara menggambarnya seperti ini ya. Buat sebuah kotak atau sebuah persegi panjang, kita kasih keterangan di pojok S atau himpunan semesta. Jadi diagram Venn itu di dalam kotak itu namanya anggota himpunan semesta. Jadi semua himpunan masuk di situ. Kalau di luar nggak masuk himpunan semesta ya. Kemudian kita buat 2 buah lingkaran karena di situ ada pramuka dan ada futsal. Jadi lingkaran yang pertama kita beri keterangan P atau pramuka, lingkaran kedua F, futsal ya. Kemudian kita tulis yang suka keduanya. Jadi di sini lingkarannya gandeng ya. Nah, kalau di tengah-tengah sini berarti dia suka keduanya. Tadi yang suka pramuka dan suka futsal ada 7 anak. Berarti kita tulis di sini 7. Yang suka pramuka tadi di soalnya ada 15 ya tadi. Berarti karena di tengahnya sudah ada 7, di kirinya kurangnya berapa? Biar jadi 15. Kurangnya 8. Berarti kita tulis 8. Kemudian yang kanan tadi 12 ya. Yang suka futsal berarti karena di tengahnya sudah ada 7, di F-nya atau di sebelah kanannya itu kurangnya biar jadi 12, 5. Jadi seperti ini ya, ada 8, ada 7, ada 5. Kemudian yang ditanyakan yang tidak suka keduanya. Kalau yang tidak suka keduanya, berarti dia tidak di dalam kedua lingkaran ini, dia di luar lingkaran, tapi masih di dalam kotak. Misalkan di sini nulisnya. Nah, kita simbolkan X karena belum diketahui ya yang tidak suka, dan yang ditanyakan X-nya. Nah, maka 28 ini didapat dari total siswanya. 28 sama dengan 8 ditambah 7 ditambah 5 ditambah X. Jadi di dalam diagram Venn ini kita tambahkan semua, termasuk simbolnya, sama dengan 28. Maka 28
8 ditambah 7 tambah 5 itu 20. Berarti 20 plus X. Kemudian X-nya berarti 8. Dari 28 dikurangi 20 ya. Maka kita dapatkan hasilnya 8. Berarti yang tidak menyukai pramuka dan futsal ada 8 orang. Paham ya? Kemudian kita lanjut soal cerita yang sama tapi yang dicari beda. Dari 30 siswa terdapat 16 memakai baju putih, 12 memakai sepatu hitam, 9 tidak memakai baju putih maupun sepatu hitam. Nah, di sini yang ditanya siswa yang memakai. Jadi kalau diagram Venn tadi yang tengah ya, yang memakai keduanya itu yang ditanyakan. Kalau tadi yang ditanyakan yang tidak kan. Sekarang yang memakai keduanya. Dari 30 siswa, 16 dan 12. Nah, cara menjawabnya sama kayak tadi. Misalkan siswa yang memakai baju putih dan sepatu hitam adalah X. Oh tadi ini ya, soalnya ada yang salah sebentar. Ini banyak siswa yang memakai baju putih dan sepatu hitam ya pertanyaannya, bukan baju batik ya. Nah, jadi yang memakai baju putih dan sepatu hitam. Jadi jawabnya, kita misalkan yang memakai baju dan sepatu hitamnya itu X. Kita gambarkan seperti tadi ya, diagram Venn himpunan semesta S. Kita gambar 2 buah lingkaran karena 2 ya. Nah, untuk yang baju putih kita kasih keterangan B, yang sepatu hitam S ya, biar mudah. Kemudian yang tengah kita misalkan X. Kalau yang soal yang sebelumnya tadi diketahui angkanya ya. Kalau ini kan yang ditanyakan yang di tengah sini, berarti kita simbolkan X. Kemudian yang pakai baju putih tadi ada 16 ya, berarti 16 min X. Kemudian yang pakai sepatu tadi berapa? 12 ya, 12 min X berarti. Nah, yang tidak memakai keduanya ditaruh di luar, tadi diketahui 9. Nah, maka atau sehingga 30 jumlah siswanya ya sama dengan 16X itu dari B nya ditambah X yang tengah ditambah 12 min X yang S ya ditambah 9 yang luar angkanya. Jadi ditambahkan semua ya kayak tadi caranya. Kemudian yang angka kita jumlahkan ke angka, yang variabel kita jumlahkan dengan variabel. Nah, yang angka berarti 30 sama dengan 37 itu didapat dari 16 ditambah 12 ditambah 9. Jadi 37. Min X-nya didapat dari yang atas, min X ditambah X ditambah min X. Nah, jadi dari sini ya. Dari ini min X ini tambah X yang sini di min X lagi. Jadi min kemudian min berarti kan min 2X ditambah X berarti jadi min X. Kemudian hasilnya yaitu X sama dengan 37 min 30 kayak tadi ya, dibalik ya. Maka X nya ketemu 7. Berarti yang di tengah-tengah sini ketemu 7. Nah, seperti itu ya caranya. Kita lanjutkan ke contoh berikutnya. Di sini ada contoh soal gabungan. Kemarin kita belajar gabungan dan irisan ya. Jangan sampai salah simbolnya. Kalau gabungan disimbolkan seperti U. Kalau irisan disimbolkan seperti N. Jadi kalau di contoh soal keempat ini gabungan. Diketahui himpunan P adalah X, di mana X-nya itu yaitu 6 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 9, di mana X-nya bilangan asli. Itu P-nya. Q-nya X, di mana X-nya 5 kurang dari X kurang dari 13, di mana X-nya bilangan prima. Yang ditanyakan P gabungan Q adalah, ingat ya, P-nya yang atas itu kurang dari sama dengan ya, yang Q kurang dari, soalnya ada seretnya. Jawabnya yaitu kita tulis dulu P tadi seperti ini ya, X 6 kurang dari sama dengan kurang dari sama dengan 9. X bilangan asli. Ingat ya, kemarin bilangan asli ada apa aja? 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya ya.
Nah, sedangkan di sini dibatasi X-nya itu kurang dari sama dengan 6, kurang dari sama dengan 9. Oh, lebih dari sama dengan 6, kurang dari sama dengan 9. Berarti 6 termasuk ya. Ada 6, 7, 8, 9. Berarti batasnya kan 9. Karena kurang dari sama dengan. Jadi 6-nya dihitung juga. Jadi anggotanya 6, 7, 8, 9 ya. Sedangkan Q-nya tadi kurang dari lebih dari 5 ya X-nya, kurang dari 13. Dimana X-nya bilangan prima. Ingat ya bilangan prima kemarin, bilangan yang hanya bisa dibagi oleh dirinya sendiri dan di atas 1 ya kemarin. Contohnya 2, 3, 5, 7, 11 dan seterusnya. Nah, karena di sini batasnya itu lebih besar dari 5 dan lebih kecil dari 13, berarti anggotanya yaitu 7 dan 11. 5 nggak termasuk ya, soalnya kan lebih besar dari 5 di situ keterangannya. Kalau yang P kan lebih besar sama dengan, berarti 7 dan 11 saja. 13 nggak termasuk karena 13 itu keterangannya bilangan prima yang lebih kecil dari 13. Ada tandanya itu ya di sini ya, ingat ya tandanya ini. Nah, kalau ingat ya ini dan gini, yang sebelah kanan ini ada sama dengannya, berarti terhitung angkanya. Kalau yang sebelah kiri berarti nggak terhitung. Nah, maka anggota himpunan P gabungan Q adalah himpunan yang anggota-anggotanya merupakan anggota P atau anggota Q atau anggota kedua himpunan. Jadi gabungan ini maksudnya yaitu semua angkanya itu kita tuliskan. Anggota P juga anggota Q. Maka jawabnya P gabungan Q 6, 7, 8, 9, 11. Nah, kita lihat ya, P-nya itu ada 6, 7, 8, 9. Q-nya 7 dan 11. Berarti kalau P dan Q, P gabungan Q 6, 7, 8, 9, 11. 7-nya satu kali saja, soalnya yang P sudah ada 7, Q-nya juga ada 7. Jadi 6, 7, 8, 9, 11. Begitu ya. Mudah-mudahan paham. Kemudian soal terakhir, yang kelima, diketahui A, X, di mana X lebih kecil dari kurang dari 8, X bilangan cacah. Sedangkan B, X-nya itu 3 kurang dari X, kurang dari sama dengan 9. Hati-hati ya, tandanya ada yang kurang dari, ada yang kurang dari sama dengan. Di mana X bilangan bulat. Nah, A irisan B adalah, nah kalau seperti N itu bacanya irisan ya, kalau seperti U tadi gabungan. Jawabnya hampir sama seperti tadi, kita jabarkan dulu. Yang A, A-nya X kurang dari 8, dimana X bilangan cacah. Ingat ya kemarin bilangan cacah mulai dari 0, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya ya. Berarti kalau X-nya kurang dari 8, berarti mulai dari 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8-nya nggak termasuk ya, karena keterangannya X kurang dari 8. Kemudian yang B, X-nya lebih besar dari 3, tapi kurang dari sama dengan 9. Berarti batasnya 9 ya. Jadi dimulai angka 4. Di mana X bilangan bulat. Nah, bilangan bulat kemarin bisa positif, bisa negatif, bisa 0 ya. Tapi karena batasnya di situ keterangannya lebih besar dari 3, berarti kita mulainya dari angka 4. Berarti 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 dihitung juga karena kurang dari sama dengan, tandanya ya. Nah, anggota himpunan A irisan B adalah himpunan yang anggota-anggotanya merupakan anggota A dan juga anggota B. Nah, kalau yang gabungan tadi itu ditulis semua ya. Jadi A-nya berapa, itu bukan Q ya, itu B ya. A-nya berapa, ini sorry biar nggak salah, ini B. Nah, ini B bukan Q ya. Nah, kalau tadi semua ditulis, kalau yang irisan itu hanya yang ditulis yang sama saja. Di situ anggota A 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Anggota B 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti yang sama 4 ya, 4, 5, 6, 7. Udah ya, cuma 4 angka. Berarti A irisan B itu 4, 5, 6, dan 7 anggotanya.
Jadi bedakan ya, kalau gabungan tadi itu semuanya ditulis, kalau yang irisan itu hanya yang sama saja. Cara mengingatnya seperti itu. Mungkin cukup sekian ya contoh soal kali ini, mudah-mudahan kalian bisa memahaminya. Apabila ada salah-salah kata, ayah minta maaf. Apabila ada pertanyaan bisa tinggalkan di kolom komentar atau bisa langsung WhatsApp ke nomor ayah. Terima kasih. Ayah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.